Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada sesi kali ini kami akan membahas tentang soal atau permasalahan program linear menggunakan penyelesaian dualitas. Seperti itu teman-teman. Dalam kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Najhan Iqmal Pratama dengan NIM akhir 115, terus saya sendiri Muhammad Fauzi dengan NIM akhir 121, dan yang terakhir adalah Muhammad Faza Alfat dengan NIM akhir 132. Di sini kita langsung membahas ke sumber soalnya, di mana soalnya terdapat pada link drive yang sudah kami cantumkan di slide ini, di mana kita menggunakan contoh 2.3.1. Misalkan seorang produsen perahu memproduksi dua jenis perahu, perahu dayung keluarga, rowboat, dan perahu kuno olahraga, keno. Perahu dibentuk dari aluminium menggunakan mesin pres besar dan diselesaikan dengan tenaga kerja manual. Satu robot membutuhkan 50 pon aluminium, 6 menit waktu mesin, dan 3 jam tenaga kerja penyelesaian. Satu kano membutuhkan 30 pon aluminium, 5 menit waktu mesin, dan 5 jam tenaga kerja penyelesaian. Untuk 3 bulan ke depan, perusahaan memiliki stok hingga 1 ton aluminium. Pohon utama dalam di sini. Ini memperkenalkan sumber daya, input, dan produk outputnya, di mana konteksnya kita memiliki dua buah produk R dan C, dan 3 batasan sumber daya, yaitu aluminium, waktu mesin, dan tenaga kerja. Sebagai catatan penting, 1 ton aluminium harus dikonversi menjadi 2000 pon agar satuannya konsisten dengan kebutuhan per unit, yaitu 50 pon dan 30 pon. Di gambar selanjutnya, artinya adalah 5 jam waktu mesin setara dengan 300 menit dan 200 jam tenaga kerja untuk pembuatan perahu-perahu kecil tersebut. Perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 50 dolar dari penjualan satu perahu dayung dan keuntungan 60 dolar dari penjualan satu kano, dengan asumsi semua perahu yang diproduksi dapat terjual. Berapa banyak dari setiap jenis perahu yang harus diproduksi dalam 3 bulan ke depan untuk memaksimalkan keuntungan? Di sini, keputusan yang harus dibuat melibatkan jumlah perahu dayung dan jumlah kano yang akan diproduksi dalam 3 bulan ke depan. Maka, biarkan R dan C menyatakan jumlah tersebut, di mana R adalah jumlah perahu dayung dan C adalah jumlah kano. Keuntungan perusahaan diukur dalam dolar. Dari ini, perahu kecil tersebut adalah 50 R plus 60 C, dan inilah fungsi yang harus dimaksimalkan. Jumlah R dan C tidak boleh negatif. Selain itu, jumlahnya dibatasi oleh jumlah sumber daya yang tersedia untuk produksi perahu. Secara khusus, paling banyak 1 ton aluminium adalah 2000 ton dapat digunakan, sehingga kita harus memenuhi 50 R plus 30 C kurang dari sama dengan 2000. Demikian pula pertimbangan waktu, mesin, dan tenaga kerja penyelesaian yang tersedia menghasilkan pertidaksamaan 6R plus 5C kurang dari sama dengan 300 dan 3R plus 5C kurang dari sama dengan 200. Maka, masalah matematikanya adalah menemukan R dan C yang memaksimalkan fungsi 50R plus 60C dan memenuhi kendala R lebih dari sama dengan 0. C lebih dari sama dengan 0, serta 50R plus 30C kurang dari sama dengan 2000, 6R plus 5C kurang dari sama dengan 300, 3R plus 5C kurang dari sama dengan 200. Di mana ini menerjemahkan situasi nyata bisa ke dalam bahasa matematika. Kita bisa tahu keuntungan per unitnya 50 dolar dan 60 dolar menjadi bobot atau koefisien yang kita kejar. Ketersediaan sumber daya ada 3 yang harus dipertimbangkan, yaitu aluminium,
jam mesin, dan jam kerja menjadi tembok atau batasan yang tidak boleh dilewati dalam proses produksi. Variabel R dan C adalah representasi fisik dari barang yang diproduksi di pabrik. Tujuan utama dari model ini adalah memaksimalkan keuntungan atau profit maximization. Perusahaan ingin menemukan titik tinggi dari keuntungan total Z tanpa melanggar batasan sumber daya yang mereka miliki. Dalam istilah teknis, ini disebut mencari nilai optimal untuk fungsi tujuan Z sama dengan 50R plus 60C. Masalah yang ingin dipecahkan di sini adalah penentuan baruan produksi atau production mix problem yang optimal. Di mana pertanyaan yang ingin dicari adalah jawabannya adalah berapa jumlah tepat perahu dayung R dan berapa jumlah tepat kano C yang harus dibuat agar perusahaan mendapatkan uang sebanyak mungkin. Namun bahan baku aluminium, waktu mesin, dan tenaga kerja yang digunakan tetap mencukupi atau tidak kurang dan tidak lebih dari kapasitas. Kita mengambil soal nomor 3. Perhatikan masalah pada contoh 2.3.1 di halaman 21. Sebuah masalah produksi untuk memaksimalkan keuntungan menggunakan sumber daya terbatas. A menunjukkan bahwa masalah dualnya adalah meminimalkan 2000Y1 300Y2 plus tunjukkan pada soal 3A disuruh menunjukkan bahwa masalah dualnya adalah meminimalkan 2000Y1 tambah 300Y2 tambah 200Y3 terhadap kendala 50Y1 tambah 6Y2 tambah 3Y3 lebih dari sama dengan 50, 30Y1 tambah 5Y2 tambah 5Y3 lebih dari sama dengan 60 dengan syarat non negatif Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. B. Bagaimana model primal dari persoalan yang telah diselesaikan tersebut? C. Bagaimana cara memverifikasi hasil tersebut menggunakan bom QM? Di mana tujuannya adalah pada soal 3A adalah meminimasi nilai sumber daya, memastikan nilai total dari seluruh aset, aluminium, mesin, tenaga kerja, sudah berada pada level paling efisien untuk menutupi ekspektasi keuntungan. Tujuan pada 3B, maksimasi keuntungan, mencapai target penjualan tertinggi dengan keterbatasan bahan baku yang dimiliki. Tujuan pada poin C, sinkronisasi hasil, membuktikan bahwa nilai optimal pada model primal akan selalu sama dengan nilai optimal pada model dual. Nah, pada soal aslinya hanya disuruh untuk minimasi nilai sumber daya. Pada soal yang telah kita kembangkan itu memuat tambahan yaitu pada poin B dan C, maksimasi keuntungan dan sinkronisasi hasil seperti itu. Di mana ketiga poin ini, primal, dual, dan verifikasi software adalah satu kesatuan analisis untuk memastikan perusahaan mengambil keputusan produksi yang paling cerdas secara matematis. Seperti itu, teman-teman. Baik, pada slide ini ditampilkan model program linear dan hasil awal dan tabel awal metode simplex dual. Fungsi tujuan pada soal adalah Z-80R sama dengan 60C, yang artinya setiap produk R memberikan keuntungan 80 dan setiap produk C memberikan keuntungan 60. Kemudian terdapat beberapa kendala yaitu 80R plus 30C kurang dari sama dengan 2000, 6R plus 5C kurang dari sama dengan 300, 3R-5C kurang dari sama dengan 200. Karena metode simplex menggunakan bentuk persamaan, maka ditambahkan variabel slug, yaitu S1, S2, dan S3. Pada tabel awal, kolom CB menunjukkan koefisien variabel basis, kolom basis menunjukkan variabel yang menjadi basis, kolom R dan C menunjukkan koefisien variabel keputusan, kolom S1, S2, dan S3 menunjukkan variabel slug, sedangkan kolom NK menunjukkan nilai ruas kanan atau nilai konstanta. Karena pada awalnya variabel basis adalah slug, maka R min 0 dan C min 0.
Baris CJ min ZJ digunakan untuk mengecek kondisi optimalitas. Baik, pada slide selanjutnya ditunjukkan proses iterasi dan perhitungan pivot. Dalam metode simplex dual, langkah pertama adalah menentukan baris kunci. Baris kunci dipilih dari NK yang paling negatif. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki solusi agar visible. Setelah mendapatkan baris kunci, langkah berikutnya adalah menentukan kolom kunci menggunakan rasio dual. Kolom yang dipilih nantinya akan menjadi variabel basis baru. Perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci disebut elemen pivot. Elemen pivot digunakan untuk membentuk tabel baru. Selanjutnya, dilakukan operasi pivot, yang dimana elemen pivot dibuat menjadi 1 dan elemen lain pada kolom dibuat 0. Perubahan ini dilakukan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya pada tabel iterasi terlihat bahwa variabel basis berubah, nilai pada setiap baris berubah, dan nilai CZ min ZJ dihitung kembali. Jika syarat optimal belum terpenuhi, maka iterasi dilanjutkan kembali. Pada tabel selanjutnya ditampilkan tabel optimal dan hasil akhir penyelesaian. Pada tabel terakhir, semua nilai NK sudah positif dan nilai CJ min ZJ sudah memenuhi syarat optimalitas. Karena itu, proses iterasi dihentikan. Nilai variabel keputusan dapat dilihat pada kolom basis dan NK. Dari tabel diperoleh X1 sama dengan 25 dan X2 sama dengan 25. Nilai tersebut merupakan solusi optimal dari permasalahan program linear. Berdasarkan hasil tabel optimal, diperoleh nilai maksimum fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 2750. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh adalah sebesar 2750. Maka dapat disimpulkan dengan metode simplex dual diperoleh X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 25, dan nilai maksimum Z sama dengan 2750. Penyelesaian menggunakan model primal. Untuk soalnya sendiri yaitu meminimalkan Z sama dengan 2000Y1 ditambah 300Y2 ditambah 200Y3 dengan syaratnya 50Y1 ditambah 6Y2 ditambah 3Y3 lebih dari sama dengan 50. 30Y1 ditambah 5Y2 ditambah 5Y3 lebih dari sama dengan 60 dengan Y1, Y2, dan Y3 lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 2000Y1 ditambah 300Y2 ditambah 200Y3 dikurangi MX1 dikurangi MX2. Lalu untuk tabel awalnya bisa dilihat seperti berikut. Lalu untuk ZJ min CJ-nya untuk kolom Y1 didapatkan min 80 M min 2000, untuk kolom Y2 didapatkan min 11 M min 300, lalu untuk kolom Y3 didapatkan min 8 M min 200. Lalu untuk yang paling negatifnya yaitu min 80 M min 2000, maka untuk variabel masuknya berada di Y1. Lalu untuk menentukan variabel keluarnya, yaitu rasio baris satunya didapatkan 50/50 sama dengan 1, untuk baris 2-nya 60/30 didapatkan sama dengan 2. Dikarenakan baris satu yang paling terkecil, maka variabel keluarnya yaitu X1 dengan pivotnya 50. Lalu selanjutnya didapatkan tabel iterasi kedua sebagai berikut. Untuk menentukan variabel masuknya dari baris CJ min CJ, untuk kolom yang paling negatif adalah kolom Y3, sehingga Y3 dipilih sebagai variabel masuk. Lalu untuk menentukan variabel keluarnya, setelah dilakukan uji rasio minimum dengan membagi nilai Q terhadap elemen positif pada kolom Y3, rasio terkecil terdapat pada baris kedua sehingga X2 keluar dari basis dan elemen pivotnya adalah 16/5. Lalu untuk operasi pivot, yaitu baris kedua dibagi dengan 16/5 agar elemen pivot menjadi 1. Setelah itu dilakukan operasi baris pada baris pertama untuk mengubah elemen lain pada kolom Y3 menjadi 0. Untuk tabel akhir atau tabel optimalnya, setelah operasi pivot dilakukan, diperoleh tabel optimal dengan variabel basisnya yaitu Y1 sama dengan 7/16 dan Y3 sama dengan 75/8. Sedangkan untuk variabel non basisnya atau Y2 yaitu sama dengan 0. Lalu untuk menentukan nilai minimum, yang dimana nilai minimum itu diperoleh dengan mensubstitusikan nilai variabel ke fungsi tujuan, yang dimana nilai variabelnya itu Y1 sama dengan 7/16, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 75/8, dan fungsi tujuannya Z sama dengan 2000Y1 ditambah 300Y2 ditambah 200Y3. Lalu didapatkan hasilnya yaitu Z sama dengan 2750.
Jadi untuk solusi optimalnya adalah Y1 sama dengan 7/16, Y2 sama dengan 0, dan Y3 sama dengan 75/8 dengan nilai minimum atau Z min-nya sama dengan 2750. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan menggunakan penyelesaian permasalahan menggunakan tabel POM-GM, di mana kita mulai dari tabel pertama, yaitu dualitas solusi yang merupakan hasil penyelesaian masalah dual atau bisa kita sebut minimisasi begitu. Pada garis minimize, kita dapat melihat koefisien 2000, 300, dan 200. Angka-angka ini bukan angka sembarangan, melainkan berasal dari kapasitas sumber daya yang tersedia di masalah primal, yaitu 2000 lb aluminium, 300 menit waktu mesin, dan 200 jam tenaga kerja. Fungsi tujuan dual ini bertujuan untuk meminimalkan total nilai atau biaya dari seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksi perahu. Selanjutnya, pada constraint 1, kita melihat bahwa koefisien 50, 6, dan 3 dengan tanda lebih dari sama dengan 50, ini berarti bahwa nilai total sumber daya yang digunakan untuk memproduksi satu unit perahu dayung harus lebih besar atau sama dengan keuntungan yang diperoleh dari perahu dayung tersebut, yaitu $50. Begitu pula pada constraint 2 dengan koefisien 35 dan 5 dengan tanda lebih dari sama dengan 60, yang berarti nilai sumber daya untuk memproduksi satu unit kano harus lebih besar atau sama dengan $60, yang merupakan keuntungan dari penjualan kano. Kemudian pada baris solusi, kita mendapatkan hasil bahwa X1 atau Y1 bernilai 0,44, X2 atau Y2 bernilai 0, dan X3 atau Y3 bernilai 9,38. Apa artinya ini? Nilai-nilai ini disebut sebagai harga bayangan atau shadow price dari masing-masing sumber daya. Y1 sebesar 0,44 berarti setiap 1 lb aluminium memiliki nilai ekonomi sebesar $0,44, Y2 bernilai 0 menunjukkan bahwa waktu mesin tidak memiliki nilai tambah, artinya masih ada sisa waktu mesin yang belum terpakai, sedangkan Y3 sebesar 9,38, sedangkan Y3 sebesar 9,38 menunjukkan bahwa setiap 1 jam tenaga kerja memiliki nilai ekonomi sebesar $9,38, yang menjadikan tenaga kerja sebagai sumber daya yang paling bernilai dalam produksi ini, dan total nilai minimum yang diperoleh adalah $2.750. Terakhir, pada tabel 1 ini kita melihat kolom dual yang menunjukkan nilai negatif 25. Pada kedua konstan, nilai negatif ini adalah hal yang wajar dalam masalah minimisasi. Nilai negatif 25 ini berarti apabila nilai RHS pada konstan dinaikkan sebesar 1 unit, maka nilai minimum akan turun sebesar $25. Ini juga menandakan bahwa kedua constraint dalam masalah dual ini bersifat aktif atau binding. Sekarang kita beralih ke tabel kedua yang menampilkan struktur dual problem. Tabel ini sangat penting karena menunjukkan kepada kita bagaimana hubungan antara masalah primal dan dual terbentuk melalui proses transposisi matriks. Pada baris maximise, kita melihat nilai 50 dan 60. Kedua angka ini adalah koefisien keuntungan dari masalah primal kita, yaitu $50 untuk perahu dayung dan $60 untuk kano. Dalam struktur dua, nilai-nilai inilah yang menjadi koefisien fungsi tujuan yang ingin dimaksimalkan. Kemudian jika kita perhatikan pada baris X1, X2, dan X3, disinilah kita dapat melihat proses transposisi secara langsung. Baris X1 menampilkan
Baris X1 menampilkan nilai 50 dan 30 dengan batas 2000 yang mencerminkan kebutuhan aluminium untuk masing-masing produk. Baris X2 menampilkan nilai 6 dan 5 dengan batas 300 yang mencerminkan kebutuhan waktu mesin untuk setiap produk. Dan baris X3 menampilkan nilai 3 dan 5 dengan batas 200 yang mencerminkan kebutuhan tenaga kerja untuk setiap produk. Jadi yang terjadi di sini adalah baris pada masalah primal menjadi kolom pada masalah dual dan sebaliknya kolom pada primal menjadi baris pada dual. Inilah yang dimaksudkan dengan transposisi matriks dalam teori dualitas linear programming. Dan kata lain, tabel 2 ini membuktikan bahwa masalah dual yang kita selesaikan pada tabel 1 memang merupakan bayangan atau cerminan dari masalah primal yang ada pada tabel 3. Bisa dilihat bahwa ketika kita mentransformasi ada beberapa perubahan yang sudah saya kotakkan itu dengan dan ketika masalah primal ada, masalah primal itu apa sih? Masalah optimalisasi awal atau asli yang diformulasikan langsung dari permasalahan nyata atau real problem. Itu berisi variabel keputusan yang ingin dicari, terus memiliki fungsi tujuan yang dan kendala, bisa berupa maksimisasi atau minimisasi. Masalah dualnya adalah masalah optimalisasi turunan yang dibentuk dari masalah primal melalui proses transposisi. Transposisi betul. Terus variabelnya dual sama dengan shadow price sumber daya dan memberikan informasi ekonomi dari sumber daya. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian inti dari permasalahan ini, yaitu tabel dualitas solution yang merupakan hasil dari masalah primal atau maksimisasi. Pada tabel ini, kita dapat melihat bahwa fungsi tujuan kita adalah maximize Z sama dengan 50 X1 plus 60 X2, di mana X1 mewakili jumlah perahu dayung dan X2 mewakili jumlah kano yang akan diproduksi. Perusahaan mendapatkan keuntungan $50 untuk setiap perahu dayung dan $60 untuk setiap kano yang berhasil dijual. Sehingga tujuan utama kita adalah memaksimalkan total keuntungan dari kedua produk tersebut. Namun dalam mencapai keuntungan maksimal tersebut, perusahaan dibatasi oleh 3 kendala sumber daya yang tersedia, yaitu pertama kendala aluminium 50 X1 plus 50 X2 kurang dari sama dengan 2000, di mana setiap perahu dayung artinya setiap perahu dayung membutuhkan 50 lb aluminium dan setiap kano membutuhkan 30 lb aluminium. Total aluminium yang tersedia hanya 2000 lb atau setara 1 ton. Kedua, kendala waktu mesin. 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 300, yang artinya setiap perahu dayung membutuhkan 6 menit waktu mesin dan setiap kano membutuhkan 5 menit. Total waktu mesin yang tersedia hanya 300 menit. Terus yang ketiga, kendala tenaga kerja. 3x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 200. Yang artinya setiap perahu dayung membutuhkan 3 jam tenaga kerja dan setiap kano membutuhkan 5 jam. Total tenaga kerja yang tersedia hanya total tenaga kerja yang tersedia hanya 200 jam. Setelah kita masukkan semua data ke dalam form GM, sistem memberikan solusi optimal, yaitu X1-nya di angka 25 dan X2-nya di angka 25. Artinya, perusahaan sebaiknya memproduksi 25 unit perahu dayung dan 25 unit kano dalam 3 bulan ke depan. Mari kita hitung keuntungan yang diperoleh.
Z 50 dikali 25 tambah 60 dikali 25 dengan total akhir $2.750. Dengan komposisi produksi ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar $4.750. Selanjutnya, mari kita perhatikan kolom 2 atau yang kita kenal sebagai shadow price. Kolom ini memberikan informasi yang sangat penting bagi manajemen perusahaan tentang nilai ekonomis dari setiap sumber daya yang digunakan. Jika kita lihat pada tabel shadow price berikut, di mana aluminium 0,44 lb per dolar, 0,44 dolar per lb itu aktif atau binding. Terus waktu mesin 0 dolar per menit itu not binding atau tidak aktif. Tenaga kerjanya 9,38 dolar per jam itu binding atau aktif. Dimana pertama, aluminium memiliki shadow price sebesar 0,44 dolar per lb. Ini berarti jika perusahaan menambah 1 lb aluminium, maka keuntungan bertambah sebesar 0,44. Status binding menunjukkan bahwa aluminium habis terpakai sepenuhnya dalam proses produksi. Gitu. Kedua, waktu mesin memiliki shadow price sebesar 0 dolar per menit, nilai 0 ini memberikan sinyal yang jelas bahwa menambah kapasitas mesin tidak akan memberikan tambahan keuntungan apapun bagi perusahaan. Status not binding menunjukkan bahwa masih ada sisa kapasitas mesin yang belum terpakai. Ketiga, tenaga kerja memiliki shadow price sebesar 9,38 dolar per jam yang merupakan nilai tertinggi di antara ketiga sumber daya. Ini berarti setiap penambahan 1 jam tenaga kerja akan meningkatkan keuntungan perusahaan sebesar 9,38 dolar. Status binding menunjukkan bahwa tenaga kerja habis terpakai sepenuhnya dan menjadi sumber daya yang paling kritis dalam produksi ini. Untuk memastikan bahwa solusi ini valid, mari kita verifikasi menggunakan setiap sumber daya. Mana aluminium 50 dikali 25 tambah 30 kali 25 sama dengan hasil akhirnya 2000. Dimana itu berarti aluminiumnya habis. Terus waktu mesinnya 6 kali 25 ditambah 5 kali 25 dengan hasil akhirnya 275, dimana itu sisa 25 menit. Terus tenaga kerjanya 3 dikali 25 tambah 5 dikali 25 sama dengan 200, yang mana itu habis. Dari verifikasi ini terbukti bahwa aluminium digunakan seluruhnya sebesar 2000 lb, tidak ada yang tersisa. Waktu mesin hanya terpakai 275 menit dari 300 menit yang tersisa, di mana masih ada waktu sisa 25 menit. Dan tenaga kerja digunakan seluruh sebesar 2000 jam, tidak ada yang tersisa sama sekali. Sebagai kesimpulan akhir dari tabel ini, terdapat 4 poin penting yang perlu kita catat. Poin pertama, solusi produksi optimal yang memaksimalkan keuntungan adalah produksi 25 unit perahu dayung dan 25 unit kano. Poin kedua, dengan komposisi produksi tersebut, perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar $2.750. Poin ketiga, sumber daya yang paling kritis dan perlu mendapat perhatian utama dari manajemen adalah tenaga kerja dengan nilai shadow price 9,38 dolar per jam, yang artinya investasi pada tenaga kerja akan memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan keuntungan perusahaan. Poin keempat, waktu mesin masih memiliki sisa kapasitas 25 menit dengan shadow price 0 dolar, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan investasi tambahan pada mesin dalam periode ini. Dan yang paling penting sebagai penutup, hasil ini membuktikan bahwa berlakunya teorema dualitas kuat di mana Z
maksimal Z primal dan W dual, atau maksimum sama dengan minimum sama dengan $2.750. Nilai optimal masalah primal sama persis dengan nilai optimal masalah dual, yaitu $2.750. Ini membuktikan bahwa penyelesaian yang kita lakukan sudah benar dan optimal. Terima kasih.